Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Novitasari dari Fakultas Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini saya ingin memaparkan mengenai tugas mata kuliah Emotional Intelligence dari dosen pengampu Ibu Dr. Irma Yulianti. Kali ini saya ingin membahas tentang Emotional Intelligence. Emotional intelligence atau kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi orang lain maupun emosinya diri sendiri, dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Seseorang dengan emotional intelligence yang baik mampu mengontrol emosinya saat marah, peka terhadap perasaan orang lain. Seseorang dikatakan memiliki emotional intelligence bila memiliki beberapa elemen sebagai berikut. Yang pertama adalah kesadaran diri. Kesadaran diri adalah tentang memahami diri sendiri, mulai dari kelemahan serta kekuatan diri, menilai-nilai pada diri sendiri dan bagaimana dampaknya kepada orang lain. Yang kedua, manajemen diri. Manajemen diri dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk mengatur dan mengelola emosi diri. Bukan berarti harus menyembunyikan emosinya sementara waktu, namun tentang bagaimana mengekspresikan emosinya secara tepat. Yang ketiga ada motivasi. Motivasi juga akan memainkan peran dalam skill emotional intelligence seseorang. Orang-orang dengan kecerdasan emosional biasanya akan dimotivasi oleh hal-hal di luar imbalan eksternal seperti uang, pengakuan, dan pujian. Yang keempat ada empati. Empati juga menjadi elemen lain yang penting dimiliki oleh seseorang yang memiliki kecerdasan emosional. Empati di sini tidak hanya sebatas dimainkan sebagai kemampuan memahami perasaan orang lain, tapi juga melibatkan respon dan tindakan yang tepat dalam menanggapinya. Yang kelima, ada kemampuan sosial. Orang yang memiliki kecerdasan emosional dapat membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Dalam lingkungan profesional, elemen ini dibutuhkan pada setiap posisi. Contohnya, seorang guru dapat membangun hubungan dengan murid-muridnya, begitupun sebaliknya. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam mengenai cara meningkatkan kecerdasan emosional. Yang pertama adalah belajar mengelola emosi negatif. Ya, meskipun sulit, namun cobalah untuk mengontrol emosi negatif pada diri kamu. Cobalah untuk melihat berbagai hal secara objektif sehingga kamu tidak akan mudah gusar. Yang kedua, latih kemampuan komunikasi. Orang-orang dengan kecerdasan emosional akan cenderung menggunakan kata-kata yang lebih spesifik untuk membantu mengkomunikasikan kekurangannya lalu berusaha untuk mengatasinya. Yang ketiga adalah belajar lebih empati kepada orang lain. Cobalah untuk menempatkan diri kamu pada posisi orang lain untuk memahami apa yang mereka rasakan. Dengan melakukan hal ini, kamu dapat memberikan tanggapan terhadap percakapan dan situasi yang tepat. Yang keempat adalah bersosialisasi. Kemampuan bersosialisasi akan sangat mempengaruhi kecerdasan emosional kamu. Yang kelima, kembangkan motivasi diri. Orang dengan kecerdasan emosional akan dengan mudah memotivasi dirinya sendiri tanpa harus menunggu orang lain untuk memberikan motivasi. Yang keenam adalah terapkan active listening skills. Salah satu contoh penerapan emotional intelligence dan cara mengembangkannya adalah dengan selalu mendengarkan secara aktif atau active listening saat mendengarkan penjelasan orang-orang di tempat kerja. Pentingnya emotional intelligence yang harus dimiliki oleh kita para calon pengajar agar dapat mengontrol emosi dengan baik dan menerapkannya dengan sempurna. Profesi sebagai guru merupakan profesi yang sangat mulia. Namun, profesionalisme itu tergantung kepada sikap guru terhadap profesi tersebut. Sebagai pendidik, guru seharusnya menjadi contoh yang baik, terampil untuk melakukan introspeksi diri, disiplin, rajin, menempatkan waktu, dan berakhlak mulia, mempunyai emosi yang stabil. Saya rasa cukup pemaparan saya mengenai pengertian emotional intelligence. Kurang lebihnya mohon maaf atas ketidakjelasan cara penyampaian saya. Semoga Ibu dosen dapat menerimanya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tersenyum teman-teman.